Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Afifah. Saya mahasiswi dari Universitas Mercu Buana, Prodi Manajemen. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas besar mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Vindi Oktaviani, SPD MPD. Kali ini saya akan membahas tentang Perang Khandaq. Pemicu Perang Khandaq ini merupakan dendam lama orang-orang Yahudi yang diusir oleh Rasulullah dari Madinah dalam Perang Bani Nadir. Mereka diusir karena mereka mengkhianati perjanjian yang dibuat dengan Rasulullah SAW. Sejumlah tokoh Yahudi Bani Nadir dan Bani Wa'il seperti Salam bin Abil Huqaiq, Hayy bin Akhtab, Kinana bin Abil Huqaiq, Hawza bin Qa'as al-Waili dan Abu Ammar al-Waili berangkat ke Mekah untuk mengajak kaum musyrikin Quraisy memerangi Rasulullah SAW. Mereka berjanji, kami akan bersama kalian berperang sampai berhasil menghancurkan kaum muslimin. Mereka juga meyakinkan kaum Quraisy dengan mengatakan agama kalian itu lebih baik daripada agama Muhammad. Tentang orang-orang inilah Allah Azza wa Jalla turunkan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiba minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taguti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahada minal ladzina amanu sabila. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab? Mereka mengimani sesembahan selain Allah dan Tagut, serta mengatakan kepada orang kafir atau musyrik Mekah bahwa jalan mereka lebih benar daripada orang-orang beriman. Surat An-Nisa ayat 5. Setelah sepakat dengan kaum Quraisy, tokoh-tokoh Yahudi ini mendatangi suku Ghatafan. Dalam pertemuan dengan tokoh Ghatafan, mereka mencapai dua kesepakatan. Yang pertama, suku Ghatafan bersedia mengirim pasukan sebanyak-banyaknya untuk bergabung dengan pasukan sekutu menyerang kaum muslimin. Dan yang kedua, sebagai imbalannya, kaum Yahudi akan menyerahkan hasil panen kurma Khaybar kepada suku Ghatafan selama setahun penuh. Kekuatan pasukan berkat kegigihan para tokoh Yahudi Bani Nadir dan Wa'il menggalang dukungan, akhirnya sebuah pasukan sekutu berkekuatan sangat besar pun terbentuk. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa jumlah pasukan sekutu adalah 10.000 pasukan yang terdiri dari kaum musyrik Quraisy, kabilah Ghatafan beserta kabilah-kabilah yang ikut bergabung bersama mereka. Oleh karena pasukan orang-orang kafir ini terdiri dari berbagai kelompok, maka peperangan ini disebut juga dengan Perang Ahzab atau beberapa kelompok. Komando tertinggi dipegang oleh Abu Sufyan, sementara pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 3.000 saja dan bisa jadi jumlah musuh melebihi jumlah seluruh Madinah kala itu. Ketika berita persekongkolan dan rencana busuk orang-orang kafir ini sampai ke Rasulullah SAW, beliau SAW langsung meresponnya dengan melakukan persiapan. Di antara persiapan itu adalah 1. Musyawarah. Di antara kebiasaan Rasulullah yaitu mengajak para sahabat beliau untuk bermusyawarah tentang hal-hal yang tidak ada wahyunya dari Allah, baik berkaitan dengan peperangan atau yang semisalnya. Rasulullah SAW meminta pendapat para sahabat tentang strategi dalam perang ini. Salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi mengusulkan agar kaum muslimin menggali kondak atau parit di sebelah utara Madinah yang merupakan satu-satunya jalan terbuka yang bisa dilewati musuh apabila ingin memasuki kota Madinah. Ide berlian Salman radhiyallahu anhu ini disetujui oleh Rasulullah dan para sahabat lainnya. Setelah mencapai kata mufakat, akhirnya penggalian kondak atau parit pun dimulai. Inilah penggalian parit pertama dalam sejarah Arab. 2. Menggali parit. Setelah sepakat untuk menggali parit sesuai usulan Salman Al-Farisi, kaum muslimin pun bergegas untuk melaksanakannya. Parit yang diharapkan bisa memisahkan kaum muslimin dengan musuh ini terus dikebut pengerjaannya, supaya bisa selesai sebelum musuh datang ke Madinah. Para ulama ahli sirah berbeda pendapat tentang waktu yang dibutuhkan untuk penggalian parit ini, berkisar antara 6 sampai 24 hari.
Para sahabat sangat bersemangat dan antusias menggali parit karena Rasulullah juga ikut bersama mereka dan tidak jarang mereka meminta bantuan Rasulullah untuk memecahkan batu-batu besar yang tidak sanggup mereka pecahkan. Untuk memompa semangat para sahabat, Rasulullah berkali-kali melantunkan syair yang kemudian dijawab oleh para sahabat. Seorang sahabat Al-Bara bin Azib bercerita, pada waktu perang Ahzab atau Khandaq, aku melihat Rasulullah mengangkat tanah parit, sehingga debu-debu itu menutupi kulit beliau dari pandanganku. Saat itu, beliau bersenandung dengan bait-bait syair yang pernah diucapkan oleh Ibnu Rawahah. Sambil mengangkat tanah, beliau bersenandung, yang artinya, "Ya Allah, seandainya bukan karenamu, maka kami tidak akan mendapat petunjuk, tidak akan bersedekah, dan tidak akan melakukan sholat. Maka turunkanlah ketenangan kepada kami, serta kokohkan kaki-kaki kami apabila bertemu dengan musuh. Sesungguhnya orang-orang musyrik telah berlaku semena-mena kepada kami. Apabila mereka menghendaki fitnah, maka kami menolaknya." Beliau bersenandungkan bait-bait itu sambil mengeraskan suara di akhir. Mendengar melantunkan bait syair, para sahabat pun tidak mau tertinggal. Mereka mengatakan, yang artinya, "Kami adalah orang-orang yang telah berbait kepada Muhammad untuk setia kepada Islam selama kami masih hidup." Ucapan ini dijawab oleh Rasulullah dengan doa, yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya tiada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka berikanlah berkah kepada kaum Ansor dan Muhajirin." Demikianlah semangat kaum muslimin ketika menggali parit yang bisa diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat untuk ukuran saat itu. Dengan berbagai kendala seperti kekurangan peralatan, kurang makanan, cuaca Madinah yang sangat dingin, ditambah lagi dengan sikap orang-orang munafik yang terus berusaha mengikis semangat para sahabat. Meski demikian, semangat yang didasari iman yang kuat membuat mereka tidak pernah surut membela agama Allah dan Rasul-Nya. Pasca penggalian parit, Rasulullah SAW memerintahkan agar para wanita dan anak kecil ditempatkan di salah satu benteng terkuat di Madinah milik Bani Haritsah, dan beliau SAW menunjuk Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu untuk menggantikannya di Madinah selama peperangan. Kemudian Rasulullah SAW mulai menyusun strategi untuk menghadapi musuh. Beliau menyuruh para sahabat untuk membelakangi gunung Sila, menghadap Khandaq yang sekaligus sebagai penghalang mereka dari pasukan sekutu. Pelajaran dari kisah ketauladan dan contoh yang baik dari seorang pemimpin sangat mempengaruhi pengikutnya, sebagaimana para sahabat yang terus semangat menggali parit bersama Rasulullah meski mereka sangat lapar. Disyariatkan untuk musyawarah demi mencari ide terbaik dalam perkara penting yang tidak ada nasnya dari wahyu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.